Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Umari. Saya dari jurusan Akuntansi Sektor Publik kelas 29. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus akuntansi anggaran, pendapatan, dan piutang. Tentang mata kuliah akuntansi pemerintahan ataupun kalau untuk semester sekarang tuh pengantar akuntansi pemerintahan. Jadi simak yuk. Jadi simak yuk. Nah, jadi yang pertama-tama tuh kita melihat dulu overview ataupun bahasan dalam materi pertemuan ketiga ini. Jadi dia tuh ada overview, kaidah penjurnalan, jurnal standar anggaran, kemudian jurnal standar pendapatan, jurnal standar koreksi pendapatan, penyajian pengungkapan pendapatan dan piutang. Pendapatan atau piutang. Nah, kita perlu mengenal dulu pertama-tama tentang kaidah penjurnalan SKPD. Jadi buat teman-teman yang belum paham ataupun belum tahu apa itu SKPD, SKPD ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sama dengan halnya satker-satker di KL. Kalau untuk mata kuliah semester 2 semester pertama kemarin teman-teman kan udah belajar tentang pengantar pengelola keuangan negara. Nah, mungkin agak familiar lah sama SKPD ini. Jadi, kaidah penjurnalannya ini terdapat dua macam kaidah atau dua macam sistem. Nah, yang pertama itu ada sistem akuntansi keuangan yang seperti kita kenal, yang sudah kita pelajari juga yaitu SAKA atau akrual. Nah, di sini dia tuh mencatat menggunakan basis pencatatan akrual. Dia mencatat pendapatan laporan operasional yang meliputi beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada akun resiprokal pada SKPD, yaitu rekening koran PPKD. Jadi PPKD itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah, ya PPKD. Nah, jadi akun resiprokal ini kayak akun timbal balik lah, atau akun dari bawah ke atas, atau induk seperti induk ke bawah. Nah, jadi kalau untuk di pemerintahan daerah ini ada yang namanya PPKD dan namanya SKPD. Nah, jadi SKPD ini bertanggung jawab kepada PPKD. Jadi akun ini tuh dicatat saat pendapatannya disetorkan ke kas daerah. Kemudian akun resiprokal pada PPKD itu namanya RKSKPD. Jadi dia tuh kayak kebalikannya aja. Nah, jadi kalau akun resiprokal pada PPKD ini tuh dicatat pada saat akun ini dicatat pendapatan diterima oleh kas daerah. Nah, kemudian ada sistem akuntansi pelaksanaan anggaran atau biasa yang disebut basis kas. Nah, jadi pencatatan mengenai basis kas ini meliputi mencatat pendapatan laporan realisasi anggaran, mencatat belanja, mencatat pembiayaan yang hanya di PPKD, kemudian ada akun penyeimbang yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Jadi akun ini tuh merupakan lawan akun dari pendapatan laporan realisasi anggaran. Nah, kemudian ada laporan keuangan seperti biasa, yaitu menggunakan sistem akuntansi keuangan SAK yang menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Kemudian ada SAPA, jadi SAPA ini menghasilkan laporan keuangan berbasis kas, laporan realisasi anggaran. Kemudian kita lanjut, yaitu jurnal standar anggaran. Jadi skema jurnal ini meliputi dua hal, yaitu jurnal anggaran pada saat DPA ataupun perubahan DPA disahkan. Jadi DPA itu merupakan dokumen pelaksanaan pelaksanaan anggaran. Kemudian ada jurnal realisasi. Jadi jurnal realisasi ini terbentuk ketika saat realisasi transaksi atau penyesuaian. Jadi jurnal anggaran ini tuh bersifat opsional dicatat pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran yang sudah kita bahas tadi, SAPA. Kemudian ada jurnal anggaran berdasarkan bukti berupa pengesahan DPA SKPD. Jurnal anggaran dapat digabungkan antara anggaran pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja. Kemudian ada seperti contoh berikut, jurnal anggaran gabungan pendapatan dan belanja. Estimasi pendapatan, estimasi perubahan saldo anggaran lebih, apropriasi belanja yang meliputi estimasi pendapatan, estimasi perubahan sal, apropriasi belanja. Jadi akun estimasi perubahan saldo anggaran lebih ini tuh dicatat di sisi debit apabila anggaran SKPD menunjukkan jumlah defisit. Perlu diingat, ini ada jumlah defisit. Jadi ketika total jumlah anggaran pendapatan lebih kecil dari total jumlah anggaran belanja,
Demikian sebaliknya, jika anggaran SKPD menunjukkan jumlah surplus, akun estimasi perubahan saldo anggaran lebih dicatat di sisi kredit. Jadi itu tuh kayak kebalikannya doang ya teman-teman. Kemudian ada alokasi APBD ya. Jadi ini tuh berdasarkan peraturan pemerintahan dalam negeri nomor 77 tahun 2020. Jadi yang seperti kita bahas tadi, APBD itu mencakup dua institusi ataupun dua instrumen, yaitu SKPD dan PPKD. Nah, jadi PPKD ini selaku BUD ataupun Bendahara Umum Daerah. Dia itu kayak Kementerian Keuangan, kayak DJPB kalau untuk di sisi daerah. Jadi SKPD itu jat pendapatan berupa pajak asli daerah atau pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian ada belanja yang meliputi belanja operasi atau operasional dan belanja modal. Jadi belanja operasi ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bansos, ataupun lain-lainnya. Kemudian ada belanja modal sebagai aset, yaitu tanah, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan, dan aset-aset lainnya. Kemudian PPKD selaku Bendahara Umum Daerah itu meliputi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan lain-lainnya. Kemudian belanjanya tuh terdapat tiga. Jadi di sini merupakan perbedaan tadi. Nah, jadi perbedaannya tuh PPKD itu belanja operasinya tuh berupa bunga atau SKPD tadi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Ini sedikit berbeda di sini. Kemudian ada belanja tak terduga. Jadi belanja tak terduga itu merupakan dari nggak meliputi belanja operasi dan belanja transfer. Dia tuh di luar ketiga ini, di luar belanja operasi, di luar belanja transfer dan pembiayaan. Kemudian ada belanja transfer, yaitu bagi hasil pajak daerah, bantuan keuangan. Kemudian ada pembiayaan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Jadi kalau dia surplus, ya gitu. Kalau dia defisit, ya dia pembiayaan lagi. Pembiayaannya bisa berupa investasi ataupun bisa berupa utang. Nah, kemudian untuk pengakuan pendapatan laporan realisasi anggaran, kita sedikit flashback ke pertemuan kedua. Jadi kapan pendapatan laporan realisasi anggaran akan diakui? Yaitu pertama ketika saat uang diterima oleh rekening kas daerah atau RKUD yang meliputi tadi PPKD selaku BUD, SKPKD, kemudian yang kedua saat uang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Yang ketiga ada saat pada pengesahan pendapatan SKPD atau entitas lain melalui dokumen surat pengesahan pendapatan dan belanja. SP2B atas transaksi khusus. Jadi di sini tuh ada transaksi khusus dan transaksi non khusus. Nah, transaksi si khususnya itu yang meliputi pendapatan yang diterima oleh BLUD, Badan Layanan Umum Daerah seperti Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian ada pendapatan yang diterima Puskesmas, ada pendapatan yang diterima oleh sekolah atas dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Kemudian ada pendapatan yang diterima oleh desa atas dana desa atau dana desa yang bersumber dari APBN. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat RKUD seperti yang kita bahas tadi, transaksi khusus, BLUD, Puskesmas, sekolah, desa. Jadi wajib pajak tuh harus mentransfer ke RKUD ataupun wajib bayar disebutnya. Wajib bayar dan lain-lain membayar melalui bendahara penerimaan SKPD. Selanjutnya uangnya tuh disetor ke BUD ataupun dalam hal ini yaitu bernama RKUD tadi. Rekening kas daerah umum daerah. Rekening kas daerah umum daerah. Kemudian ada selanjutnya uang itu akan disahkan oleh BUD, PPKD ataupun SKPKD. Nah, kemudian setelah kita bahas mengenai LRA tadi, kita kemudian membahas tentang laporan operasional. Jadi flashback lagi ke pertemuan kedua, kapan sih pendapatan laporan operasional akan diakui? Jadi ketika saat timbulnya hak atau earn, yakni dengan adanya surat ketetapan pajak daerah SKPD atau ketetapan retribusi daerah SKRD ataupun dokumen lain yang dipersamakan. Jadi saat realisasi yakni uang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD ataupun rekening kas umum daerah RKUD tadi. Jadi yang kedua itu saat uang diterima atas transaksi khusus tadi yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian bisa kita lanjut untuk materi kita saat ini.
yaitu transaksi realisasi pendapatan non-transaksi khusus. Kalau tadi yang kita sebutkan di atas adalah transaksi khusus, maka ada pun transaksi khususnya. Jadi pendapatan laporan realisasi anggaran itu mencakup 4 pendapatan non-transaksi khusus. Yang itu yang pertama ada pendapatan dengan penetapan, pendapatan tanpa penetapan, pendapatan diterima untuk periode melebihi tanggal laporan, pendapatan dengan self-assessment dari wajib pajak. Jadi semuanya itu dibayar ataupun ditransfer kepada bendahara penerimaan SKPD. Jadi ini tuh bisa dibayarkan atau ditransfer ke bendahara umum daerah ataupun rekening kas umum daerah. Dicatat dengan pendekatan pendapatan ataupun bisa dengan pendekatan neraca. Nah, kita bisa lihat contoh pendapatan non-transaksi khusus, yaitu meliputi yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi pendapatan dengan penetapan tuh kayak pendapatan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang ataupun peraturan lain-lainnya yang sah, seperti PBB, PBB P2, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, hasil pengelola kekayaan daerah, PKB, BBNKB, denda, tuntutan ganti rugi, dan pendapatan-pendapatan yang telah ada ataupun telah tercantum jelas dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya yang sah. Kemudian ada pendapatan tanpa penetapan. Jadi pendapatan ini tuh kayak bunga ataupun retribusi. Jadi setiap daerah-daerah itu mungkin memiliki penetapan yang berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing. Jadi nggak secara langsung ada di peraturan ataupun di undang-undang. Mungkin ada di undang-undang rekod ataupun di pemdanya masing-masing. Kemudian ada pendapatan diterima untuk periode melebihi tanggal pelaporan. Jadi pendapatan ini tuh seperti pajak reklame yang melebihi tanggal pelaporan. Jadi dia tuh melebihi tanggal pelaporan untuk pajak reklame itu sendiri. Kemudian ada retribusi sewa barang milik daerah untuk masa sewa yang melebihi tanggal pelaporan. Kemudian ada pendapatan dengan self assessment dari wajib pajak, seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Kemudian kita bisa lanjut ke pendapatan dengan penetapan tadi. Nah, kemudian jurnal yang jurnal kemudian jurnal SAK. Bisa kita lihat di sini pendapatan dengan penetapan dibayar atau ditransfer kepada bendahara penerimaan daerah. Jadi di sini tuh kayak jurnal yang meliputi SAK dan jurnal SAPA. Bisa kita lihat langsung contohnya pada slide berikut ini. Jadi pada tanggal 1 Juli tahun 2020, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar itu menerbitkan surat pemberitahuan PBB sebagai ketetapan pajak terutang sebesar 10 juta. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan operasional tadi diakui ketika ada transaksi ekonomi ataupun bisa dicatat di jurnal SAK. Nah, seperti ini kan tadi tanggal 1 Juni tahun 2020 telah dicatat di jurnal SAK, sementara di jurnal SAPA ataupun laporan realisasi anggaran tadi nggak dicatat karena tidak masuk ke dalam kas. Jadi dia tuh piutang PBB di debit dan pendapatan PBB laporan operasional di kredit. Nah, untuk nama-nama akunnya ini koreksi jika saya salah. Kalau untuk akun dalam akuntansi pemerintahan itu udah ada ketetapannya masing-masing. Jadi dia tuh nggak secara luas bisa dibuat-buat ataupun bisa digunakan. Jadi kita tuh harus benar-benar mengetahui akun-akun yang terdapat pada akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian surat ketetapan PBB tersebut harus dilunasi pada tanggal 1 September tahun 2020. Oke, kemudian selanjutnya wajib pajak membayar 10 juta. Nah, wajib pajak telah membayar berarti uang tersebut sudah masuk ke bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Jadi ini bisa dicatat di jurnal SAPA, laporan realisasi anggaran. Jadi 1 Juli tadi wajib pajak membayar 10 juta, yaitu kas di bendahara penerimaan 10 juta dan melunasi piutang tadi 10 juta.
Kemudian ada jurnal SAPA-nya tadi, estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebanyak 10 juta dan pendapatan PBB laporan realisasi anggaran sebanyak 10 juta. Nah, kemudian pada tanggal 2 Juli, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menyetorkan ke kas daerah. Jadi SKPD tadi menyetorkan ke PPKD. Dalam hal ini ada akun resiprokal yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu akun induk antara induk dan anaknya ataupun akun timbal balik bisa disebut. Jadi pada tanggal 2 Juli tadi, Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kas daerah akun RK, PPKD, ataupun rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah sebanyak 10 juta didebit pada kas di Bendahara Penerimaan di kredit sebanyak 10 juta. Nah, untuk pendapatan dengan penetapan tadi tuh bisa kita lanjut kalau di sini langsung saja ke BUD atau RKUD. Jadi nggak stop dulu di SKPD melainkan langsung ke BUD-nya. Nah, kita bisa lihat pada contohnya sama saja. Namun di sini dia tuh langsung ke RKUD atau BUD-nya. Jadi kalau ini sama tadi seperti jurnal ataupun slide sebelumnya, itu piutang PBB pada debit dan pendapatan PBB laporan operasional pada kredit. Nah, jadi wajib pajak ini membayar langsung ke RKUD atau BUD pada tanggal 1 Juli, nggak melalui SKBD lagi. Jadi bisa langsung saja dicatat RKPPKD 10 juta di debit dan piutang PBB melunasi pada tanggal 1 Juni tadi sebanyak 10 juta di kredit. Nah, kalau untuk ini tadi langsung ditransfer ke BUD maka jurnal ataupun transaksinya lebih sedikit dicatat. Di sini estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebanyak 10 juta sama seperti slide sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke pendapatan tanpa penetapan. Nah, pendapatan tanpa penetapan tadi tuh kayak seperti ganti rugi, bukan seperti retribusi ataupun denda-denda lainnya yang tidak ditetapkan dalam undang-undang langsung. Oke, kita lanjut ke pendapatan tanpa penetapan. Jadi pada contohnya pada tanggal 4 November tahun 2023, Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan menerima retribusi. Retribusi ini merupakan pendapatan tanpa penetapan tadi sebanyak Rp200.000. Jadi pada tanggal 5 November, Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan mentransfer semuanya ke BUD. Jadi ini langsung ke BUD. Jadi seperti yang kita lihat tadi, Bendahara Penerimaan Perhubungan menerima retribusi. Nah, jadi kalau uangnya sudah masuk, itu bisa dicatat ke jurnal SAPA. Nah, untuk selanjutnya tadi, tanggal 5 November, Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan mentransfer semuanya ke BUD. Jadi, mentransfer pada akun resiprokal, kas di Bendahara pada debit tadi dicatat di kredit pada akun RKPBKD di tanggal 5 November tahun 2023. Oke, selanjutnya ada langsung dibayar transfer ke BUD sama kayak slide yang sebelumnya. Nah, jadi mungkin lebih simpel yang ini karena hanya satu jurnal ataupun hanya satu transaksi yang dilakukan. Nah, jadi di sini masing-masing SKPD bisa memiliki dua rekening, yakni rekening untuk menampung pendapatan dan rekening untuk menampung uang persediaan ataupun untuk belanja. Pada tanggal 31 Oktober, BUD ataupun RKUD menerima jasa giro atas dana pada uang persediaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp500.000 dari BPD. Jadi di sini langsung saja dicatat LKPPK di akun resiprokal sebanyak 500.000 pada pendapatan jasa giro laporan operasional. Selanjutnya karena uang kas tadi sudah masuk ke BUD, maka dicatat langsung estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebanyak 500.000 pada pendapatan jasa giro laporan realisasi anggaran sebanyak 500.000. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima untuk periode melebihi tanggal pelaporan. Nah, jadi di sini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan neraca. Nah,
Untuk itu bisa kita lihat pada contoh nomor yang pertama dulu, yaitu pendekatan pendapatan. Jadi di sini ada deskripsi pada tanggal 1 November tahun 2023, Harapan Jaya Advertising membayar kepada bendahara penerimaan dinas pendapatan untuk reklame reklame tadi sebesar 6 juta dengan periode 1 November 2023 sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Nah, pada tanggal 2 November, bendahara penerimaan dinas daerah pendapatan maaf, bendahara penerimaan dinas pendapatan menyetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Jadi kita buat jurnalnya langsung. Nah, kan di sini udah bisa kita lihat bendahara penerimaan tadi mendapatkan uang reklame sebesar 6 juta karena sudah masuk ke dalam kas, bisa kita catat di estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Ataupun untuk disetorkan seluruhnya ke RKUD, bisa kita catat pada akun resiprokal di sini. Nah, kalau untuk ini, karena dia menggunakan pendekatan pendapatan, maka bisa kita catat. Nah, di sini kan dia mentransfer pada 1 November. Nah, di sini kita bisa catat 10/12 kali 6 juta. Karena ini masa rentangnya bukan hampir lagi, ini udah 1 tahun, jadi bisa kita buat per 12. Nah, untuk selanjutnya, ini ada pendekatan pendapatan. Nah, kalau untuk pendekatan neraca itu sebaliknya. Nah, ini sama aja kayak deskripsi tadi. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Jadi di sini tuh, nah, jadi di sini pada tanggal 1 November, Harapan Jaya Advertising tadi membayar langsung ke RKUD untuk reklame sebesar 6 juta. Sebenarnya ini sama aja, tapi perbedaannya tuh kepada BUD atau RKUD. Sama kayak slide-slide sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di pendekatan neraca yang berbeda. Nah, perbedaannya tuh di sini, yaitu mengakuinya tuh 2/12 bukan 10/12. Karena waktu berjalannya tuh hanya 2 bulan dari 1 November ke 31 Desember. Jadi dicatatnya 2 bulan per 12 bulan. Masih ada 10 bulan lagi untuk tahun depannya. Nah, jadi di sini dicatat sama seperti transaksi sebelumnya, RKPPKD, di bendahara penerimaan, pendapatan diterima di muka. Nah, perbedaan pendapatan diterima di muka. Sementara ini adalah pendapatan pajak reklame. Mungkin hanya di sini perbedaannya dan nominalnya untuk pendekatan pendapatan dan pendekatan neraca. Nah, kalau untuk di sini yang langsung ditransfer ke BUD atau RKUD. Sama aja kayak yang tadi. Nah, kemudian lanjut ke pendapatan dengan self assessment dari wajib pajak. Jadi di sini pendapatan dengan self assessment dari wajib pajak tuh disetorkan atau ditransfer kepada bendahara penerimaan SKPD tadi. Nah, bisa kita lihat contohnya pada tanggal 1 Juli tahun 2023, Hotel Melati membayar ke bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah untuk kewajiban pajak hotel Juni tahun 2023 sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 2 Juli, bendahara dinas pendapatan menyetorkan uang tersebut ke rekening kas umum daerah. Nah, bisa kita lihat 1 Juli tahun 2023, karena Hotel Melati tadi sudah membayar dan masuk ke bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah untuk kewajiban pajak hotel Juni tahun 2023 sebesar 5 juta tadi. Maka bisa kita langsung catat di jurnal SAPA. Kemudian pada tanggal 2 Juli, uang tersebut disetorkan ke RKUD. Kita buat rekomendasi prokalnya di jurnal neraca ataupun di jurnal SAK tadi. Kemudian kita catat pada tanggal 10 Juli dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini diketahui kurang bayar. Nah, mungkin untuk teman-teman nanti sudah belajar mengenai kurang bayar pajak di sini. Jadi ada koreksi ataupun tambahan jurnal transaksi pada piutang pajak hotel sebanyak 1 juta. Jadi kurang bayarnya itu sebanyak 1 juta dan langsung dibuatkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi SKPKB. Nah, mungkin teman-teman nanti udah belajar tentang SKPKB di
mata kuliah perpajakan. Nah, kemudian kalau di sini langsung ditransfer ke BUD, nggak melalui SKPD lagi. Nah, kemudian kita selanjutnya masuk ke perlakuan koreksi atas kesalahan. Jadi kesalahan ini tuh adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kemudian ada koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Jadi perbedaannya itu ialah pada tindakannya. Nah, kalau di sini penyajian akun pos yang secara signifikan tidak sesuai tadi harus yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan ataupun periode sebelumnya. Kemudian sifat kesalahan tadi itu ada kesalahan tidak berulang, kesalahan berulang dan sistemik. Selanjutnya, entitas akuntansi atau entitas pelaporan wajib melakukan koreksi atas kesalahan segera setelah diketahui. Jadi nggak boleh ditunda-tunda ataupun tidak boleh tidak segerakan, harus disegerakan secepat mungkin. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, entitas pelaporan harus melaporkan pengaruh kesalahan terhadap laporan keuangan yang disampaikan. Oke, kita lanjut ke kesalahan ataupun perlakuan atas koreksi kesalahan pendapatan. Jadi kesalahan akuntansi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan normal tetapi berulang. Diketahui pada tahun berjalan. Kesalahan tidak berulang ini diketahui pada tahun berjalan. Kemudian akan dilakukan koreksi pendapatan oleh SKPD dan jika diketahui setelah tahun berjalan akan dikoreksi oleh PPKD. Selanjutnya adalah kesalahan normal yang berulang. Ketika diketahui pada tahun berjalan ataupun setelah tahun berjalan, itu dikoreksi pendapatan oleh SKPD. Nah, bisa kita lihat contohnya koreksi atas kesalahan yang tidak berulang. Koreksi kesalahan pendapatan yang tidak berulang adalah koreksi atas kelebihan pendapatan penerimaan yang jarang terjadi. Mungkin ini sedikit jarang terjadi di lapangan langsung, tapi bisa untuk kita jadikan sebagai pengetahuan ya teman-teman. Nah, jadi di sini koreksi atas kesalahan yang terjadi di tahun anggaran berjalan, jika posisi uang sudah masuk ke RKUD, maka SKPD akan melakukan koreksi sebagai berikut. Jadi transaksinya di sini adalah koreksi tahun anggaran berjalan, posisi uang sudah di BUD atau RKUD. Jadi pendapatan laporan operasional tadi balik ke debit dan LKPPKD dikurangi di kredit. Nah, mungkin kita bisa lihat contohnya. Oh, nggak ada yang di sini. Oke, kita bisa lihat aja di sini. Karena transaksi ataupun uang tadi sudah keluar dari BUD, maka di jurnal SAPA tadi dicatat sebagai pendapatan mengenai apa laporan realisasi anggaran terhadap estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Jadi SKPD tidak membuat koreksi. Pengembalian pendapatan tersebut dilakukan oleh PPKD dengan anggaran belanja tak terduga. Koreksi kesalahan jenis ini dilakukan di dalam akuntansi PPKD. Nah, kemudian kita bisa lihat yang selanjutnya yaitu koreksi atas kesalahan yang berulang. Nah, jadi koreksi atas kesalahan ini tuh baik yang terjadi pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya. Jadi dilakukan dengan koreksi pada akun-akun yang sama. Nah, kondisi yang menunjukkan wajib pajak atau retribusi kurang bayar. Kayak self-assessment tadi, surat ketetapan pajak retribusi daerah yang kurang bayar, SKP atau RDKB tadi. Nah, transaksinya di sini, koreksi kurang bayar terbit SKP atau RDKB, piutang pada pendapatan laporan operasional. Nah, di sini karena dia hanya menunjukkan wajib pajak atau retribusi kurang bayar tadi, maka di sini tidak dicatat. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kalau jurnal SAPA-nya akan dibuat itu ketika wajib pajak ataupun wajib bayar ataupun Pemda telah membayar. Jadi kalau untuk contoh di sini itu belum dibayar. Nah, kemudian ada kondisi yang menunjukkan wajib pajak atau retribusi lebih bayar adanya restitusi. Jadi restitusi mungkin teman-teman sudah mempelajarinya di perpajakan nanti. Nah, jadi surat ketetapan pajak atau retribusi daerah lebih bayar tadi SKPK SKPLB ya. Nah, dari transaksinya itu koreksi lebih bayar terbit SKP atau RDLB. Bisa dicatat ketika pendapatan laporan operasional kepada utang kepada pihak ketiga.
Nah, untuk penyajian pendapatan berbasis kas di laporan realisasi anggaran SKPD bisa teman-teman lihat sendiri penyajian 13, penyajian 23. Kalau yang ini penyajian pendapatan berbasis akrual di laporan operasional SKPD. Nah, jadi penyajian 33. Nah, jadi pengungkapan pendapatan dan piutang diungkap pada catatan atas laporan keuangan. Di bab 3 menjelaskan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi mungkin di sini ada latihan soal, teman-teman lihat sendiri ataupun mungkin bisa teman-teman kerjakan. Jadi mungkin itu aja untuk sesi video kali ini. Apabila ada kata yang salah ataupun kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan mata kuliah ini bisa dikoreksi secara langsung kepada saya pribadi. Dan apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ulang bisa chat ataupun komentar. Baik, mungkin sekian video dari saya pada mata kuliah akuntansi pemerintahan ini. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.